Hai semuanya, selamat datang di workshop Kampus Bisnis GoFood volume 17. Di hari ini kita akan membahas tentang sukses promosi dan gimana sih caranya membuat konten bisnis kuliner. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang tadi sudah join webinar tapi akunya tidak hadir karena ada kendala teknis di kota Bandung, hujannya sangat besar sehingga di komplekku tiba-tiba mati lampu, nggak ada listrik, nggak ada sinyal juga teman-teman. Jadi waktu tadi aku berusaha join, sempat masuk berapa kali tapi kepental lagi karena sinyalnya sangat jelek. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena itu materi hari ini aku deliver dalam bentuk video. Semoga aja manfaat dari materi ini tetap sampai di teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Vioni Angelika, kalian bisa memanggilku Vio. Aku adalah orang yang ada di balik akun @canva_ninja. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau mengunjungi atau membutuhkan materi-materi seputar Canva, bisa datang ke akun Canva Ninja. Kita masuk ke materinya. Stop sebentar, teman-teman. Kalian bisa menjawab pertanyaanku yang satu ini. Di mana atau apakah di antara dua desain ini yang menarik perhatiannya teman-teman? Kalian boleh jawab 1, 2, 3. Oke, kalau misalkan teman-teman menjawab yang B lebih menarik, yes, betul. Berarti sense-nya teman-teman udah terbentuk nih terhadap desain. Kenapa? Karena yang B ini punya desain yang lebih baik untuk mendeliver promosi konten kulinernya. Sedangkan yang A ini ada fotonya, ada keterangannya, tapi kurang menarik ya teman-teman. Makanya untuk bersaing di luaran sana, apalagi bisnis kuliner itu sangat banyak, teman-teman harus buat sesuatu yang unik, sesuatu yang keren nih, supaya audiens yang lihat tertarik dan akhirnya pengen membeli produknya teman-teman. Tapi mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, aduh Kak Vio, gimana nih? Aku kan nggak bisa desain. Hire designer juga butuh modal yang gede. Sekarang aku spill caranya. Teman-teman bisa pakai aplikasi Canva. Kenapa Canva? Karena Canva ini pertama mudah banget dipahami sama pemula. Misalkan teman-teman belum pernah nih belajar desain, pakai aplikasi Canva, teman-teman bisa pakai template-templatenya karena sudah banyak yang bagus-bagus. Teman-teman bisa atur foto, kemudian ganti warna, ganti font, kemudian di-download. Bisa teman-teman. Yang kedua, Canva ini tersedia di mobile apps. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang ke luar kota atau mungkin sedang sibuk, gak bisa buka laptop atau komputer, atau misalkan teman-teman belum punya komputer dan laptop, itu tidak masalah karena kalian bisa menginstal aplikasi Canva lewat Play Store atau Apple Store. Dan yang ketiga, penyimpanan desainnya ini nggak perlu satu-satu teman-teman. Habis dibuat, nanti disimpan filenya seperti Photoshop. Karena lewat aplikasi Canva, semua penyimpanannya itu online. Jadi kalian nggak perlu lagi khawatir kalau misalkan gadget HP-nya kalian itu kurang memadai. Karena semuanya sudah tersedia di Canva, penyimpanannya online. Mau elemen, font, foto, grafis, video, dan lain-lainnya sudah tersedia di dalam aplikasi Canva. Jadi kalian sisa search aja langsung kata kuncinya, kemudian dimasukkan ke dalam desain. Baru nanti setelah selesai mendesain, teman-teman bisa download hasil desainnya. Kemudian posting di Instagram, atau misalkan untuk dicetak, dan lain-lainnya. Di Canva sudah ada tersedia dua versi. Yang pertama aplikasi, yang kedua website. Aplikasi ini sebenarnya baru muncul di sekitar tahun 2017 atau 2018-an gitu. Sedangkan website ini sudah ada dari 2016, teman-teman.
Untuk aku pribadi, aku lebih prefer menggunakan Canva website. Kenapa? Karena banyak sekali fitur-fitur website yang tersedia tapi belum tersedia nih di aplikasi. Jadi, kalau disarankan, aku lebih menyarankan untuk teman-teman menggunakan Canva versi website. Versi website ini apakah harus buka lewat laptop atau komputer? Nggak harus, teman-teman juga bisa masuk canva.com via browser HP-nya kalian. Itu adalah tips dariku. Canva sendiri itu terdiri dari dua plan-nya. Yang pertama itu Canva Free dan kedua Canva Pro. Dimana teman-teman sebenarnya bisa-bisa aja tanpa langganan apapun mendesain menggunakan aplikasi Canva, kemudian di-download hasil desainnya. Tapi yang namanya gratisan tentu ada kekurangannya. Contohnya, teman-teman bisa lihat nih, kalau template-templatenya di Canva Free, dia lebih sedikit ketimbang Canva Pro. Untuk foto, dia lebih sedikit ketimbang Canva Pro. Ini cukup jauh ya, perbedaannya signifikan sekali gitu. Video, audio, font, itu lebih sedikit ketimbang Canva Pro. Selain itu, di Canva Pro sendiri ada beberapa fitur yang bisa mempermudah teman-teman mendesain. Contohnya, fitur remove background. Kalau misalkan kalian ada foto diri nih, terus ada backgroundnya, background langit. Terus teman-teman pengen hapus backgroundnya. Di Canva udah ada fiturnya, satu kali klik langsung kehapus backgroundnya. Yang kedua, save sebagai SVG. Kalau save sebagai SVG, teman-teman bisa buka filenya lagi di Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Jadi, kalau misalkan mau dilanjutkan di aplikasi lain, bisa nih di-download dalam bentuk SVG. Yang ketiga, sosmed schedule. Kalau misalkan teman-teman sudah kenal dengan Facebook Creator Studio atau misalkan beberapa sosmed schedule lainnya, di Canva sendiri sudah tersedia, di mana teman-teman udah ada kalendernya. Nanti kalian hubungkan aja aplikasi Canva-nya dengan medsosnya ke kalian. Medsosnya di sini bisa apa aja? Bisa Pinterest, bisa Facebook, Instagram, tapi sayangnya belum tersedia untuk TikTok. Tapi lumayan ya teman-teman, sampai LinkedIn, Slack, dan lain-lainnya sudah bisa di-connect. Nanti teman-teman bisa bikin dulu kontennya, bikin dulu captionnya, nanti dimasukkan di schedule. Secara otomatis Canva ini akan memposting di Instagramnya teman-teman, meskipun nanti waktu hari yang ditentukan teman-teman tidak membuka Instagramnya. Yang keempat ada Magic Resize. Magic Resize ini apa sih? Magic Resize adalah fitur di mana misalkan teman-teman bikin desain nih, ukurannya Instagram post yang kotak. Terus teman-teman ngerasa, aduh, desainnya bagus nih, kayaknya aku juga pengen masukin di Instagram Story. Daripada kalian bikin lagi dari nol, bikin lagi satu-satu, desain lagi lama, berapa jam, dalam satu kali klik aja, kalian bisa resize langsung dari ukuran Instagram post jadi Instagram Story, atau ukuran-ukuran lainnya yang teman-teman inginkan. Jadi kartu nama, jadi banner, jadi label, wah bisa menggunakan aplikasi Canva. Dan yang keempat, ada fitur Brand Kit yang berkaitan dengan upload font. Yes, betul teman-teman. Di fitur Brand Kit, teman-teman bisa memasukkan beberapa informasi terkait bisnisnya teman-teman, seperti logo, color palette, terus font sendiri. Nah, teman-teman bisa upload font yang udah kalian download. Misalkan kalian download lewat Davon, kemudian di-upload lagi ke Canva, bisa teman-teman, supaya nggak gitu-gitu aja. Terus di Canva Pro itu teman-teman bisa memiliki tim sampai 30 orang. Kalau di Canva Free kan hanya 10 orang maksimalnya. Kalau Canva Pro itu bisa 30 anggotanya sebagai tim untuk bekerja sama membuat desainnya teman-teman. Canva Pro sendiri teman-teman bisa dapatkan secara resmi lewat link di Instagram bioku. Kalian klik aja link ID ini, nanti akan muncul pop-up. Pop-up ini ada tulisannya, daftar Canva Pro Apps, daftar Canva Pro Web. Teman-teman bisa klik salah satu. Misalkan teman-teman mau daftar via web, bisa klik yang web. Kalau mau daftar via aplikasi, klik yang aplikasi. Mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi, berapakah langganan Canva Pro?
Nah, daripada teman-teman membeli via ilegal seperti di Twitter atau mungkin di Shopee dan lain-lainnya, nah, itu teman-teman bisa langsung di Canva. Aku kasih tahu caranya, tipsnya supaya harganya bisa lebih murah. Jadi Canva Pro itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama langganan bulanan, yang kedua itu langganan tahunan. Kalau langganan bulanan itu harganya 95.000 per bulannya. Tapi kalau per tahunnya itu 769.000. Tipsnya supaya teman-teman dapat harga lebih murah, yaitu dengan fitur joinan. Kalian bisa join dengan 4 teman kalian. Jadi di dalam satu tim, Canva Pro itu bisa berlima. Kalian undanglah, misalkan Pak Teju, terus Bu Risma, Bu Yanti, terus Pak Andi. Bersama berempat ini, nanti kalian bagi hak tagihan dari Canva Pro-nya. Misalkan berlima, 95.000 dibagi 5. Alhasil, teman-teman cuma mengeluarkan 19.000 per bulannya. Atau kalau mau lebih murah lagi, kalian langganan dulu nih 1 tahun. Kemudian undang 5 orang kan tadi. Jadinya dibagi 5, dibagi 12. Alhasil 1 bulannya sekitar 12.500. Jauh lebih murah ya teman-teman. Ini adalah cara tips and trick untuk mendapatkan Canva Pro yang legal dan juga lebih murah. Di Canva sendiri, teman-teman bisa membuat berbagai jenis konten Instagram. Misalkan untuk promosi bisnisnya teman-teman nih, nggak cuma lewat promo atau pakai ads. Kalian juga bisa buat menggunakan Canva untuk konten bisnisnya teman-teman di Instagram. Semua contoh yang kalian lihat di sini itu menggunakan Canva free, teman-teman. Jadi, jangan khawatir kalau misalkan teman-teman masih belum tertarik untuk langganan Canva Pro, berarti nggak bisa dong bikin desain yang bagus. Tenang, teman-teman. Tetap bisa, dan ini adalah contoh-contohnya. Selain itu, teman-teman juga bisa bikin beberapa desain yang berkaitan dengan printing untuk bisnisnya teman-teman. Contohnya banner, kartu voucher, mungkin voucher promo, terus ada banner, terus ada stiker, packaging, atau misalkan invoice, dan kartu nama. Semua ini aku tanyakan kepada audiens di Instagram aku. Aku sempat tanya ke mereka, pernah nggak sih teman-teman ini bikin Canva, bikin desain, terus dicetak hasilnya? Nah, beberapa dari mereka mengirimkan contoh-contohnya kepadaku yang ini. Teman-teman, jangan khawatir, kalian juga bisa membuat desain-desain berikut ini untuk dicetak. Nanti aku akan kasih tahu tips caranya gimana sih. Pertama nih, teman-teman bisa masuk dulu ke aplikasi Canva, kemudian sign up, login, kemudian kalian bisa pilih template yang sudah tersedia di Canva sesuai kebutuhannya teman-teman. Misalkan kalian butuh untuk kartu nama, berarti sisa cari aja business card. Atau teman-teman butuh untuk stiker yang ukurannya bulat, langsung cari aja circle sticker. Atau misalkan teman-teman pengen bikin Instagram story, bikin aja. Pakai template Canva, Instagram story. Atau misalkan teman-teman mau bikin video untuk Reels, untuk TikTok, bisa nggak di Canva? Bisa, teman-teman. Kemudian, setelah masuk memilih template, biasanya teman-teman akan diarahkan ke halaman baru, di mana halaman ini merupakan halaman lembar kerja teman-teman. Di halaman kotak yang ini, kalian bisa mendesain. Contohnya, di sini aku ambil yang Instagram post. Teman-teman bisa langsung desain atau menggunakan template. Nanti setelah didesain, baru deh disimpan. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman nggak ketemu nih ukuran yang diinginkan, contohnya, kalian pengen cetak banner ukuran 1 meter dikali 1,5 meter. Bisa nggak di aplikasi Canva? Bisa. Caranya gimana? Teman-teman bisa cari dulu informasi tentang ukuran yang kalian butuhkan. Misalkan 1 meter dikali 1,5 meter.
Kalian konversikan dulu jadi pixel, jadi inci, jadi cm, sentimeter, atau apa nih teman-teman. Nanti kalian masukin di bagian custom size dan create new design. Nanti akan masuk lagi ke halaman sebelumnya, yang ini. Kalian bakal dikasih page untuk mendesain. Jangan lupa teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman keperluannya itu untuk dicetak, di save-nya dalam bentuk PDF print. Kenapa? Karena kalau PNG atau PNG itu hasil desainnya bisa blur. Kalau PDF print itu tidak akan blur. Jadi ingat ya teman-teman. Terus teman-teman juga bisa upload foto, video, musik lewat aplikasi Canva. Bebas nih. Atau misalkan mau pakai musik atau mungkin elemen-elemen lain yang sudah disediakan oleh Canva. Bisa juga. Kita masuk ke pembahasan konten Instagramnya. Konten Instagramnya, ini tuh lebih baik diisi apa sih? Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya. Lebih baik kontennya kita itu ngebahas tentang apa sih? Apakah harus promosi terus? Atau kita harus sewa influencer? Atau gimana? Nah, ini aku akan spill tips membuat konten bisnis untuk teman-teman. Konten bisnis sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hard selling, yang kedua adalah konten soft selling. Harap diingat teman-teman, konten bisnis ini tujuannya bukan untuk ningkatin sales secara cepat. Kalau teman-teman pengen targetnya itu untuk ningkatin sales, berarti pakainya di ads, promo. Tapi kalau Instagram Story atau misalkan konten bisnis dengan media sosial, itu tujuannya untuk membangun sebuah hubungan dengan audiensnya teman-teman. Yang pertama adalah konten hard selling. Kalau konten hard selling biasanya langsung to the point nih. Kita kasih tahu kepada audiens kita, ada diskon apa sih? Ada promo apa sih? Misalkan promo gajian, gratis ongkir nih, beli makanan di GoFood. Contohnya seperti itu. Tujuannya untuk penjualan produk. Dengan target, kalau orang melihat promosinya teman-teman, mereka tertarik untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ada konten soft selling. Konten soft selling di sini, teman-teman bangun dulu nih hubungan dengan audiensnya. Lebih ramah, lebih persuasif, supaya nanti audiens tuh merasa nyaman dengan konten-kontennya teman-teman, gak ngerasa tuh lagi dijualin gitu. Mereka udah percaya, mereka sudah dekat dengan brandnya teman-teman, baru nanti mereka kalau kepikiran, baru mau membeli. Kita bangun hubungan di sini. Seperti PDKT kalau kata orang ya. Kemudian, di dalam pembagian tersebut ada beberapa kategori lagi. Untuk promosi, ini masuk ke konten hard selling. Tadi saya udah bilang, ada promonya, biasanya ada dikasih tahu harga coretnya berapa, diskonnya berapa persen, gratis ongkir, dan lain-lainnya. Itu masuknya ke promosi. Yang kedua, edukasi. Kalau edukasi, teman-teman di sini kasih tips, kasih tutorial, kasih trik yang berhubungan dengan lini bisnisnya teman-teman. Contohnya, kalian lagi jualan alpukat. Kalian bisa kasih edukasi. Alpukat ini manfaatnya apa sih? Nggak ada menyinggung tentang jualannya. Tapi, teman-teman kasih edukasi aja. Kasih informasi kepada mereka. Bisa tips, bisa trik, bisa tutorial. Misalkan teman-teman tadi jualan alpukat. Kalian kasih tutorial. Tips mengolah alpukat untuk buka puasa. Supaya lebih mantul. Bisa? Bisa. Nah, biasanya edukasi ini beragam tipenya. Ada yang single post, ada yang carousel, atau video. Semuanya terserah teman-teman. Terus yang selanjutnya ada konten informatif. Kalau konten informatif, di sini teman-teman punya pola 5W1H. Yaitu kalian menjelaskan tentang bisnisnya kalian kepada audiens. Contohnya, apa sih yang teman-teman jual
Misalkan ayam geprek apa aja nih yang dijual di sini? Yang pakai sambal matah kah? Yang pakai sambal merah kah? Yang pakai sambal terasi kah? Nah, kalian jelasin sesuatu kepada audiens, tapi tujuannya untuk promosiin bisnisnya. Kasih tahu nih, oh ini produknya kita. Dan polanya 5W 1H. Teman-teman bisa ikutin di sini. What? Apa yang dijual? Who? Siapa yang cocok nih pakai produk ini? When? Kapan bisa beli produknya? Atau ada promonya berlaku dari kapan sampai kapan sih? Why? Kenapa nih harus beli ayam geprek di sini? Oh, ayam gepreknya itu mantul. Wah, pedes banget. Gak ada yang bisa ngalahin. Katanya kayak gitu. How? Gimana cara belinya? Masuk dulu nih teman-teman ke aplikasi Gojek. Kemudian klik GoFood. Masukkan, ketik di bagian kolom pencarian ayam geprek Ibu Surti misalkan. Baru nanti teman-teman masukkan produk apa yang mau kalian beli, yang kalian tertarik. Kemudian masuk ke laman pembayaran. Setelah pembayaran selesai, akan dipesankan oleh driver-driver Gojek. Nanti baru teman-teman bisa dapat makanannya sampai diantar ke rumah. Selanjutnya, ada konten hiburan. Kalau konten hiburan, biasanya ini lebih mudah dicerna. Sifatnya itu lucu atau mungkin inspiratif. Contohnya, teman-teman sharing tentang quotes orang-orang hebat, atau misalkan quotes tentang makanan, tentang kuliner, atau mungkin teman-teman ada bikin meme, bahas tentang drakor-drakor sekarang ini yang lagi heboh, misalkan bisnis proposal, 2521. Nah, itu adalah konten hiburan yang tujuannya adalah untuk memicu engagement, memicu orang untuk komen, untuk share, untuk dibicarakan nih. Dan yang selanjutnya ada games. Kalau games, tujuannya biasanya dipakai untuk giveaway, atau misalkan mau audiens ini jawab teka-tekinya teman-teman, supaya bisa dapat saldo GoPay misalkan, atau makanan gratis yang bisa ditukar. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Tujuannya untuk audiens komentar di Instagramnya teman-teman, sama seperti konten hiburan sebelumnya. Dan di sini masuknya konten soft selling, teman-teman. Dan yang terakhir, merupakan konten yang paling banyak dilupakan sama orang, yaitu testimoni. Kenapa? Karena kita tahu kan, yang namanya bisnis online, kita nggak bisa lihat cara pembuatannya secara langsung. Nggak bisa pegang produknya. Gimana nih caranya biar audiens itu percaya dan akhirnya mau beli produknya kita? Yaitu lewat testimoni. Testimoni di sini kalian bisa ambil dari GoFood misalkan. Kalian capture. Biasanya testimoni ini lebih banyak ditaruh di konten yang Instagram Story. Kenapa? Karena kalau Instagram Story kan bisa di-highlight ya teman-teman. Sedangkan feed nggak bisa kita pin di atas. Nanti kita udah posting konten secara rutin setiap harinya, tenggelam. Biasanya teman-teman bisa lewat Instagram Story kemudian di-highlight. Kira-kira seperti itu. Nah, daripada kita cuma bahas secara teori, ada baiknya kita langsung ke tutorial gimana sih caranya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat katalog promosi dari bisnisnya teman-teman. Oke. Di sini aku sudah buat satu desain yang bisa teman-teman praktikkan. Ini adalah contohnya, kalian bisa lihat di sini karena lagi bulan puasa ya, lagi heboh-hebohnya hunting takjil. Biasanya yang paling sering dicari itu es buah seger. Makanya aku bikin tutorial, bikin desain seputar es buah segar. Semoga teman-teman jadi bisa ikutin nih. Gimana sih cara membuat desain seperti ini? Nah, semuanya ini hanya menggunakan Canva free.
Jadi teman-teman yang belum punya Canva Pro, seneng deh. Oke, kita sama-sama masuk dulu ke aplikasi Canva. Kalian bisa login dulu, sign up dulu. Kemudian di sini kalian bisa klik Instagram Post. Di Instagram Post nanti dialihkan ke page baru. Di sini teman-teman bisa mendesain di kotak yang satu ini. Di sebelah kiri sebenarnya sudah ada beberapa fitur-fitur Canva, seperti template. Kita pakai template. Elemen, kita bisa cari misalkan foto, elemen grafis, musik, video. Nih, carinya di sini. Ada fitur upload. Misalkan teman-teman mau upload foto-foto produk yang teman-teman sudah punya. Atau kalian mau record sendiri nih, kita lagi promosiin produknya kita. Boleh? Boleh, teman-teman. Terus ada teks, untuk memasukkan teks ke dalam desainnya teman-teman. Ini ada styles. Styles merupakan beberapa color palette yang bisa kalian gunakan supaya lebih bagus desainnya. Misalkan teman-teman tertarik dengan ini, bisa langsung klik aja. Langsung secara otomatis ter-apply. Kalau misalkan nih, teman-teman kurang suka dengan latar belakangnya, langsung aja ketik shuffle. Bisa diganti-ganti terus sama pihak Canva-nya. Sudah itu ada video, audio, ini sama bagian dari elemen. Ada QR code, misalkan teman-teman nanti mau memasukkan nih layanan komplain di promosinya kalian. Boleh? Boleh. Kalian masukin aja di sini. Atau misalkan QR code kalian mau masukin link supaya orang begitu scan langsung masuk ke aplikasi Gojek dan bisa pop up muncul restonya teman-teman. Bisa? Bisa, teman-teman. Terus ada chart. Terus ada more. Di more ini ada beberapa fiturnya. Yang pertama ada character building. Di sini kalian bisa klik aja mau kepalanya yang mana, mau yang cewek kayak gini. Kemudian mukanya seperti apa, lagi senang, ganti aja. Klik back, mau tubuhnya seperti apa, yang lagi dadah-dadah seperti ini. Nah, bisa. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik done. Jadi deh satu gambar yang mudah. Sesudah itu di sebelah more juga ada fitur draw. Fitur karakter builder ini dan draw hanya tersedia di Canva website, teman-teman. Untuk Canva aplikasi belum tersedia. Di draw ini sebenarnya fiturnya mirip aplikasi Paint, di mana teman-teman bisa langsung coret-coret di aplikasi Canva untuk menggambar. Misalkan hello, atau kalian mau bikin ada coret-coretan, atau ada highlighter. Ini terserah teman-teman. Kita diatur size-nya, transparansinya, dan lain-lain. Dan di Canva juga ada beberapa aplikasi yang sudah terhubung seperti Gify untuk mencari beberapa GIF. Ada juga YouTube untuk mengambil video, Stipop mengambil beberapa stiker yang lucu-lucu. Boleh dicoba nih teman-teman, banyak orang yang sudah pakai Stipop untuk menggantikan elemen grafis dari Canva. Oke, kita masuk ke tutorialnya ya. Kita hapus dulu. Yang pertama, teman-teman bisa klik bagian elemen, kemudian cari yang namanya Islamic Pattern. Kita sortir dulu supaya yang free munculnya. Pakai grafik, kemudian kita pilih. Nah, yang ini, teman-teman, pilih Geometric Wedding Outline Pattern. Kita klik, diperbesar. Kita ganti warnanya. Tapi ingat dulu nih, teman-teman mau bikin konten apa? Misalkan teman-teman tuh pengen bikin konten untuk jualan madu atau es kelapa deh. Berarti
color palette-nya ditentuin dulu seputaran es kelapa. Berarti ada warna hijau muda, atau mungkin warna hijau supaya segar, terus ada warna biru muda. Biasanya kan dikaitkan dengan pantai dan langit gitu kan. Kita ganti warnanya. Jadi warna biru. Di sini kita bisa langsung digeser aja ke arah yang muda. Oke. Jangan lupa, karena ini sifatnya pattern, untuk latar belakang, teman-teman harus diturunkan transparansinya. Kenapa? Karena kita kan bukan mau kasih unjuk patternnya kita saling bagus-bagusan. Enggak, tapi kita mau kasih promosi kan, supaya mata audiens itu fokus ke produknya teman-teman. Jangan sampai latar belakangnya ini mengganggu produknya teman-teman. Makanya kita turunkan transparansinya, sekitar 40 deh ya. Kemudian teman-teman bisa cari di elemen melting. Kita pakai yang ini. Keywordnya melting os, atau kalian bisa cari aja dengan kata melting. Terus kita ganti warnanya, karena di sini aku mau pakai jeruk kali ya, biar beda dari es buah. Berarti kita pakai warna kuning, karena kuning ini identik dengan es jeruk. Kita tambahkan lagi warnanya, kita geser. Sip, kira-kira seperti ini. Sudah? Kalau sudah, teman-teman rotate dulu sedikit, diperbesar, copy paste, ditimpain lagi, kayak gini. Sip, kalau sudah, diatur dulu posisinya, klik dua-duanya, dan diperbesar sampai dia ukurannya itu melintang dari kiri sampai ke kanan. Teman-teman bisa atur rotasinya mau seperti apa. Diklik lagi elemen, teman-teman bisa cari shape, klik square, diperkecil, ganti sesuai warna meltingnya, di sini warna kuning. Kita atur supaya dirotasi untuk membuat efek. Kalau ini tuh lagi meleleh ceritanya, teman-teman. Lagi meleleh nih minumannya kita. Terus kita masukin foto produknya teman-teman. Kalian bisa pilih dulu apa foto produk yang terbaiknya. Karena kebetulan aku nggak punya foto produk es jeruk, jadi aku pakai yang dari Canva. Orange juice kali ya. Kita pakai foto, kita pilih yang botol. Kira-kira seperti ini. Diperkecil, dirotasi. Oke, jadi 2. Seandainya teman-teman punya 2 ukuran nih, bisa dikasih jadi 2 ukuran. Diperkecil aja dulu seperti ini, boleh. Ditaruh di posisinya di tengah. Sip. Jika sudah, ingat teman-teman, supaya audiensnya mengerti, harus ada penjelasannya. Ini tuh apa minumannya. Kalau kita nggak ada tulisan keterangan, audiens bisa kepikiran, ini tuh es kunyit kah? Es jeruk kah? Es kunyit asem? Atau apa nih? Jadi kita masukkan teksnya. Kita tambahkan teks, tulis es jeruk. Kita ganti fontnya jadi bebas new acrylic. Diperbesar. Kemudian ditaruh di bagian tengah. Es jeruk. Oke. Teman-teman bisa atur. Karena kita ngomongin jeruk ya, kita samain aja warnanya. Seperti warna es jeruknya. Gimana caranya? Teman-teman bisa klik add new color. Terus kalau kalian perhatiin nih, di sebelah ujung sini ada yang namanya eyedropper. Teman-teman klik di sini, nanti kalian arahkan aja ke gambar es jeruknya. Satu kali klik, kemudian terganti. Nah, itu teman-teman,
fungsi dari eyedropper. Kalian bisa ambil warna dari foto, dari teks, dari elemen, dan lain-lainnya. Di bagian latar belakang kita ganti juga deh ya, jadi warna oranye. Transparansinya diturunkan. Sip, kemudian kalian balik lagi ke elemen, ketik shape, all, klik yang ini, circular shape. Ganti dulu jadi warna oranye, kemudian di copy paste, di duplicate, diganti warna putih. Diperkecil, taruh di atasnya. Tujuannya apa nih? Supaya kita membentuk ada polanya, ada frame-nya nih teman-teman. Kita ditaruh di tengahnya. Sip, sesudah seperti ini, timpaan aja di atas minumannya. Satu di sini, yang satu di sini. Oke, kemudian jangan lupa esensialnya, yaitu berapa sih harga jual dari es jeruk ini. Kalau misalkan teman-teman tertarik nih, wah es jeruknya menarik, berapa ya harganya? Jadi tahu. Kita tulisin harganya, copy paste, ukuran 1 liter misalkan 25.000. Diperkecil, diganti teksnya jadi glacial indifference. Ini adalah font yang paling aku suka nih teman-teman. Kita ganti ukuran 1 liter, diperkecil, kemudian masukkan teksnya ke dalam frame ini. Taruh di bagian tengah. Sip, kemudian bold. Lakukan hal yang sama, ukuran 200 ml, misalkan. 200 ml. Harganya 5.000. Taruh di bagian tengah. Jangan lupa teman-teman, karena ini kan punya kalian. Jadi harus dikasih otentiknya. Otentiknya apa? Logo bisnisnya teman-teman. Karena kebetulan aku nggak ada logo bisnisnya, jadi aku pakai logo bisnis bohongan yang ada di aplikasi Canva. Logo. Teman-teman bisa ikutin step ini sambil membuat atau memasukkan logo bisnisnya kalian. Oke, kita pakai yang ini, diperkecil, taruh di tengah atas. Copy paste, masukin namanya, logo bisnis. Oke, kemudian, sip, sudah seperti ini, sudah selesai. Apakah sudah selesai? Nah, ini dia nih, satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang, khususnya para pemilik bisnis, yaitu memasukkan call to action, teman-teman. Kenapa kita bilang lupa memasukkan call to action? Apa sih sebenarnya call to action? Jadi call to action ini adalah satu pancingan supaya orang-orang itu melakukan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya dari sini apa? Membeli. Kalau misalkan mereka lihat postingan teman-teman, mereka tertarik buat beli es jeruk, akhirnya beli es jeruknya di tokonya teman-teman, gitu kan? Gimana caranya? Kita masukin aja call to action-nya. Berupa informasi di mana bisa membeli produk ini. Caranya mudah, teman-teman. Kalian bisa masukkan aja elemen, klik shape, pilih aja yang kotak. Di sini aku pakai yang ujungnya bulat. Diperkecil, ditarik garis, taruh di sebelah bawah. Oke. Kira-kira seperti ini. Taruh di tengah. Ganti warnanya, mau oranye, mau kuning, itu boleh. Kemudian kita
Masukkan, misalkan, nama bisnis. Tersedianya di mana? Di aplikasi GoFood. Kita masukkan aja logo GoFood. Kalau di Canva kan belum ada, jadi di sini aku tadi udah upload duluan nih logo GoFood-nya. Teman-teman bisa cari atau searching dulu di Google. GoFood, nama bisnis. Ya, kita taruh. Jangan lupa, kita kasih call. Call to action. Kita panggil call-nya. Call-nya gimana? Yaitu kita tulis beli sekarang. Beli sekarang. Beli sekarang. Beli sekarang di GoFood, nama bisnis. Misalkan, beli sekarang di GoFood, toko Bu Narti, atau es buah Bu Susi, atau es jeruk Pak Narto. Boleh, bebas. Sesuai nama bisnisnya teman-teman. Sudah sampai di sini, kalian bisa aplikasikan ke beberapa jenis kuliner lainnya. Misalkan mau es susu kurma, atau misalkan es susu Milo, atau misalkan es teh, es jeruk, terus sop buah, atau misalkan makanan kuliner. Boleh nggak, Kak? Boleh, silahkan. Dibuat aja sekreatif mungkin. Terima kasih sudah menonton materi dan tutorialnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman, jangan lupa klik share dan download. Di-download ya dalam bentuk PNG. Ini udah suggest-nya PNG sih. Nanti teman-teman langsung download. Tapi kalau misalkan teman-teman memasukkan musik atau memasukkan animasi, itu nanti kalian downloadnya sebagai MP4. Contohnya, di sini kita mau kasih animasi deh ya. Kita kasih animasi, pan, semuanya kita animasikan, pen. Nah, kira-kira kayak gini. Jangan lupa nanti di downloadnya dalam bentuk MP4. Gitu teman-teman. Oke deh, sekian tutorial dan materinya. Semoga saja ilmunya masih bisa diterima dengan baik sama kalian dan bisa dipraktikkan langsung untuk Instagram bisnisnya kalian. Atau mungkin untuk katalog promosi di aplikasi GoFood. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.